Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvia Gosifa dengan BP 19 10 84 2001 dengan judul skripsi implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Selanjutnya itu latar belakang. Yang pertama, isu kebijakan stunting merupakan hal yang menarik perhatian karena sudah banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun belum mampu untuk menekan angka stunting yang ada di Indonesia sendiri. Bahkan pada data yang ada dalam 20 tahun terakhir, itu pada tahun 1992 hingga tahun 2013, angka stunting itu nampak stagnan dengan angka sebesar 4% dalam prevalensi penurunan stunting di Indonesia. Selanjutnya itu untuk Kabupaten Solo. Kabupaten Solo merupakan daerah prioritas penanganan stunting pada tahun 2019. Dan pada tahun 2021, Kabupaten Solo berada pada posisi pertama dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah prevalensi stunting sebesar 40,1%. Dengan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang penurunan stunting. Ada beberapa fenomena yang ditemukan. Yang pertama dari tujuan kebijakan sudah jelasnya tujuan ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya belum mengikuti peraturan presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Selanjutnya dari target sasaran sudah jelaskan siapa yang menjadi target sasaran, namun dalam pelaksanaannya belum semua masyarakat menjadi target sasaran dari kebijakan tersebut. Selanjutnya itu dari sumber daya manusia. Sudah dikatakan salah satunya yaitu bidan yang ada tidak mencukupi, sehingga bisa dikatakan bidan tersebut kurang jika kita melihat dari segi jumlah masyarakat dan banyaknya negara yang ada. Selanjutnya sumber daya modal, bisa dikatakan jumlah anggaran yang ada itu belum mencukupi jika mengacu pada besarnya wilayah Kabupaten Solo. Selanjutnya yaitu koordinasi, bisa dikatakan baik, tidak hanya koordinasi dengan pemerintah tapi dengan pihak lain, salah satunya melalui kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting yang melibatkan pihak akademisi. Selanjutnya yaitu disposisi implementer. Dari disposisi implementer bisa dikatakan respon implementer itu menerima kebijakan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Solo. Namun dari pihak kecamatan belum adanya kegiatan rembuk stunting yang dilakukan pada tingkat kecamatan se-Kabupaten Solo. Mengacu pada kehidupan sosial masyarakat bisa dikatakan tergolong tidak mengikuti aturan atau mengabaikan tindakan atau upaya pemerintah dalam penurunan stunting. Selanjutnya yaitu untuk lingkungan ekonomi, saat sekarang ini masyarakat Kabupaten Solo juga dalam permasalahan kemiskinan ekstrim, yang mana pada tahun 2022 meningkat yang sebelumnya pada tahun 2001 berjumlah 2.122 menjadi 2.811. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Permasalahan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk menemukan model implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Untuk hasil dari penelitian yaitu untuk manfaat sendiri, manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu administrasi publik terkhusus bidang kebijakan publik. Dan semoga bisa menjadi penelitian yang relevan untuk topik peneliti yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk manfaat praktis bagi penulis, semoga ini dapat merupakan bentuk pengaplikasian dari teori dan ilmu yang peneliti dapatkan selama masa perkuliahan, dan untuk Kabupaten Solo semoga bermanfaat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan stunting selanjutnya. Untuk penelitian relevan, terdapat 4 penelitian yang relevan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk teori sendiri, teori peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn yang terdiri dari 2 variabel utama dan 4 variabel pendukung, yaitu ukuran tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, aktivitas pelaksana dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, dan disposisi implementer. Selanjutnya itu skema pemikiran, yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, hanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, diturunkan melalui kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo, dan diturunkan melalui Peraturan Bupati Solo Nomor 35 Tahun 2019 tentang penurunan stunting yang dilihat melalui model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ini definisi konsep. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan atau respon dari implementer terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk kebijakan publik sendiri adalah respon pemerintah terhadap permasalahan publik yang ada dan bagaimana pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk kebijakan penurunan stunting merupakan bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam berupaya menurunkan angka stunting di wilayah kerjanya. Definisi operasional. Yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan dengan indikator jelas dan terukur dan keadilan. Ini sumber daya dengan indikator sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu, hubungan antar organisasi dengan indikator komunikasi dan koordinasi, variabel karakteristik agen pelaksana dengan indikator struktur organisasi, norma-norma dan pola hubungan, disposisi implementer dengan indikator respon implementer, kognisi dan preferensi implementer, dan terakhir variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
Metode penelitian, pendekatan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dokumentasi dan observasi, dengan teknik pemilihan informan melalui purposive sampling, dengan peranan peneliti sebagai instrumen pengumpul data, dan proses penelitian diawali dengan observasi awal dan dilakukan oleh peneliti. Setelah itu melakukan wawancara untuk memperkuat fenomena dan data untuk menganalisis menggunakan metode yang digunakan. Untuk analisis sendiri yaitu kelompok tim percepatan penasaran Kabupaten Solo. Selanjutnya teknik analisis data yang melalui reduksi penyajian data dan kesimpulan, dan terakhir teknik keabsahan data melalui evaluasi sumber. Penelitian yaitu Kabupaten Solo. Kabupaten Solo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat dengan beberapa dinas sebagai tempat penelitian peneliti, yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas PPKB P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Lapangan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Untuk standar dan sasaran kebijakan dilihat dari segi tujuan sudah jelas apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, yaitu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Solo melalui beberapa program yang mana hal itu merupakan pengaplikasian dari misi kelima pemerintah daerah Kabupaten Solo, dan sudah ditetapkannya capaian target yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Selanjutnya yaitu mengacu kepada keadilan, yaitu masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Bisa dikatakan semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi target sasaran dari kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Selain itu, jika mengacu keadilan dalam memperlakukan implementer, adanya perlakuan yang sama yang diterima dan meratanya penyebaran informasi pada setiap implementer yang terkait. Tentunya yaitu sumber daya. Yang pertama dari sumber daya manusia bisa dikatakan sudah mencukupi, tapi jika kita meneliti lebih mendalam lagi, sumber daya yang ada itu sebenarnya masih kurang atau bisa dikatakan belum mencukupi. Tapi dari segi kualitas bisa dikatakan sudah dikatakan dengan baik. Hal ini didukung dengan latar belakang pendidikan implementer yang sesuai dengan penempatannya pada dinas-dinas terkait tersebut. Selanjutnya itu sumber daya anggaran. Dari sumber daya anggaran dapat kita lihat bahwa sumber daya anggaran bisa katakan kurang. Hal ini dibuktikan dengan tidak semua implementer yang terlibat berdasarkan surat keputusan Bupati yang memiliki anggaran pada tahun 2022. Tetapi hal tersebut tidak didukung dengan pemanfaatan sumber daya anggaran secara maksimal. Dibuktikan dengan masih adanya kelebihan anggaran pada tahun 2022 dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Sedangkan dari segi sumber daya waktu bisa dikatakan sumber daya waktu tersebut sudah ada atau waktu sudah disediakan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang mana dianggarkan dalam setiap tahunnya. Untuk hubungan antar organisasi, komunikasi yang terjalin juga memanfaatkan sosial media sebagai salah satu media komunikasi yang membantu komunikasi berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Karena dalam menyampaikan informasi tidak harus bergantung kepada lokasi penerima informasi yang harus berada pada satu lokasi yang sama. Selanjutnya yaitu dari koordinasi. Untuk koordinasi sendiri bisa dikatakan berhasil, yaitu koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan. Tetapi penggambaran kolaborasi dalam setiap aktor berdasarkan SK tersebut dalam berbentuk tim, tetapi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting itu dilakukan sendiri-sendiri atau bekerja sendiri-sendiri dari setiap dinas yang terkait. Tidak adanya kolaborasi yang dilakukan, hanya bekerja sendiri-sendiri, dan nantinya akan dilaporkan pada rapat koordinasi apa yang sudah dilakukan oleh dinas tersebut dan seberapa besar capaian yang telah mereka lakukan. Selanjutnya yaitu karakteristik agen pelaksana. Untuk karakteristik agen pelaksana, kebijakan penurunan stunting dalam pelaksananya sudah dibentuk tim koordinator penurunan stunting berdasarkan keputusan Bupati Solo nomor 050-506/2019 tentang pembentukan tim koordinasi dan kelompok kerja data penurunan stunting terintegrasi tahun 2019 hingga tahun 2023. Dalam menjalankan kebijakannya, karena terlibat banyak dinas, tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur bagaimana cara bersikap dan bertindak implementer tersebut. Hanya dinas-dinas terkait itu mengikuti aturan-aturan yang ada pada kantornya atau yang berada pada dinas yang bersangkutan. Tidak adanya aturan khusus yang mengikat atau mengatur tim percepatan tersebut. Pada surat keputusan Bupati hanya mengatur siapa saja yang terlibat dan bagaimana tugas dan fungsinya saja. Selanjutnya yaitu pola hubungan bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik juga antar sesama implementer yang terkait. Untuk responsi implementer bisa dikatakan menerima kebijakan penurunan stunting tersebut. Tidak adanya penolakan yang dilakukan oleh implementer terkait dalam pelaksanaan kebijakannya.
karena ini merupakan suatu permasalahan nasional yang masuk juga ke dalam salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Solo. Untuk pemahamannya bisa dikatakan cukup memahami, tetapi pemahamannya hanya sampai atau hanya pada peranan atau keterlibatan dari dinas-dinas tersebut, tidak pemahaman secara mendalam pada kebijakan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Solo. Sedangkan untuk preferensi nilai bisa dikatakan cenderung menerima kebijakan tersebut karena merupakan salah satu misi dari pemerintah daerah Kabupaten Solo. Lingkungan sosial politik dan ekonomi, lingkungan sosial bisa dikatakan masyarakat tersebut mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Namun masih terdapat masyarakat yang abai atau belum memiliki kesadaran dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Solo. Selanjutnya di lingkungan politik yang berhubungan dengan lingkungan ekonomi, yaitu belum semua organisasi terlibat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 karena ketersediaan anggaran yang kurang memadai sehingga hanya beberapa organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pada tahun 2022 serta permasalahan kemiskinan ekstrim pada masyarakat Kabupaten Solo. Untuk lingkungan politik bisa dijelaskan bahwa lingkungan politik untuk dilihat dari unsur pemerintahan tertinggi di Kabupaten Solo yaitu pemerintah daerah sampai pemerintahan terkecil yaitu nagari bisa dikatakan menerima kebijakan penurunan stunting tersebut. Selanjutnya itu kinerja kebijakan publik. Dari kinerja kebijakan publik dapat kita lihat bahwa kinerja kebijakan publik sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka stunting di Kabupaten Solo yang mana pada tahun 2022 pada tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 40,1% menurun menjadi 24,2% pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa adanya pengurangan sebesar 15,9%. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dari bab 5 dan temuan penelitian dilakukan di lapangan, dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk saran, ada beberapa saran. Yang pertama, perlunya adanya penambahan implementer. Yang kedua, perlunya adanya tambahan anggaran. Yang ketiga, implementer lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solo. Yang keempat, adanya penanganan tambahan terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat Kabupaten Solo. Yang kelima, harusnya pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara kolaboratif governance, tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh PD yang terlibat. Selanjutnya yaitu proses perevisian Perbup nomor 35 tahun 2019 harus dipercepat lagi agar sesuai dengan standar kebijakan nasional yaitu Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang persyaratan penurunan stunting. Baiklah, sekian dari saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.